Selamat sore, kembali dengan episode terbaru Ngopi Sore Bareng Dokter. Hari ini kita bakal punya tamu spesial, yaitu Dokter Vicky. Ya, Dokter Vicky ini merupakan salah satu dokter spesialis yang ada di National Hospital. Dan hari ini kita akan membahas mengenai berak darah. Ya, selamat sore Selamat dokter. sore, Valen ya. Iya, eh, gini dokter, em, mungkin untuk apa ya, permulaan, eee, apa sih Dok yang menyebabkan, berak darah ini? Mhm. Oke, baik, Valen ya. Ini, berhubung ini masih, masa pandemi Pandemi? Covid, jadi Mhm, saya memakai, APD? proteksi seperti ini Ya, ya. Jadi ini sekarang, karena di ruangan ini juga orang cuma sedikit, jadi mhm saya bisa mhm. membuka ini. Boleh dokter, Ya, boleh boleh oke. boleh boleh. Terus kemudian Iya, saya ganti ini. mhm mhm, boleh dokter. Oke, baik. Eee, jadi penyebab berak darah itu ada beberapa ya, mulai dari yang ringan sampai Mhm, yang berat ya. mhm, Kalau yang ringan katakan saja ada ambeien, itu paling sering tuh di masyarakat kita ini banyak, ambeien, berak keluar darah. Bisa juga karena divertikel, bisa juga ada polip, bisa juga ya, ada angiodisplasia, bisa juga ya. Terus kemudian kalau yang berat, itu adalah kanker ya. mmm, Itu yang paling kita waspadai. Jadi, kita ini tidak boleh meremehkan kalau berak berak kita ini ada darah. Karena normalnya berak itu tidak boleh ada darah, ya. oke Kalau sampai ada darah, itu ada masalah, oke, ya. Kalau penyebab itu, berbagai macam, tapi yang diwaspadai hanya yang, eee, berat ya, mhm, kanker. Jangan sampai karena kanker itu belum tentu menimbulkan berak darah yang banyak. Kadang-kadang cuma sedikit, bahkan kadang-kadang nggak kelihatan. mmm, Jadi baru kelihatan kalau di fesesnya dikirim ke laboratorium, nanti baru bisa tahu bahwa ada darah, ya. oke, Jadi kadang-kadang diremehkan, "Oh berak darah lah cuma sedikit aja lah, biarin aja ternyata itu kanker." Nah itu yang oh. harus kita waspadai. Mhm mhm. Oke, Mhm. baik, Dok. Nah, tadi dokter kan sempat menyebutkan mengenai, berak darah ini bisa disebabkan oleh wasir atau Ya, ambeien, bisa, apa, mengindikasikan ada kanker usus gitu ya, ya, Dok. ya, Apa bisa dibedain, Dok, sebab-sebab dari sebab-sebab dari penyakit ini mungkin? ya, bisa. Secara kasar itu Mhm. bisa ya. Kalau itu ambeien, itu darahnya itu darah yang segar. Mmm, Jadi, merah darah ini. Jadi biasanya itu darahnya itu netes. Jadi setelah berak keluar, netes tes 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 begitu, merah segar ya. Itu karena ambien itu dilewati berak, apalagi berak yang keras sehingga dia tergeser dan kemudian dia, eee eee, berdarah ya. Juga mesti hati-hati ya karena kenapa? Karena kanker pun kalau dia letaknya pada bagian bawah pada, tempat yang lokasi biasanya pada ambeien, hemoroid, ya kadang-kadang memberikan gejala yang sama. oke. Itu yang bahaya ya. Oke oke, Dok. Apalagi sekarang ini banyak orang-orang kena kanker itu usianya sekarang lebih muda. Kalau dulu itu kanker tuh penyakitnya orang yang sudah usia di atas 50, di atas 60, 70, tapi sekarang muda-muda sudah mulai kena, Mmm, ya. oke. Jadi kita harus selalu waspada. Jadi kalau ada berak darah, kita harus memeriksakan diri, kita pastikan bahwa berak darah itu bukan dari kanker, itu saja yang penting. Mmm, Kalau memang bukan kanker, karena penyebabnya karena ambeien, ya sudahlah wong cuma ambeien, biarkan aja ndak apa-apa, mhm. oke Tapi oke. jangan sampai itu kanker, kita anggap sebagai ambeien. Wah Oh. itu bom waktu itu, Oke bahaya, oke, Dok. ya, Oke. oke. Dok, kalau misalkan, eee, BAB berdarah itu apa artinya?
orang ini tuh terkena penyakit yang berbahaya? Kalau memang darah cuma sedikit-sedikit enggak apa-apa, Mmm, ya. Tapi kalau darah tuh sampai banyak, sampai dia tuh, darahnya kurang, HB-nya turun. mhm. Nah itu, beberapa kali terjadi seperti itu, orang memang ambeien, tapi datang ke rumah sakit bukan karena ambeiannya, tapi karena gejala-gejala yang, orang seperti kurang darah, ya. Jadi selalu pusing, kalau jalan sedikit aja gitu ya, Mmm, mhm mhm. sering gelap ya. Jadi dia datangnya seperti itu. Nah, begitu kita tanya secara terinci, maka ternyata dia tuh setiap kali berak itu berdarah. Dan darah itu tidak dikeluhkan lagi karena sudah terjadi sudah berbulan-bulan dan tidak Ah, sakit. iya iya iya, udah terbiasa gitu ya Sudah dok mungkin ya? terbiasa, jadi tidak dipermasalahkan. Yang Mhm mhm dipermasalahkan mhm. adalah pusingnya itu. Jadi itu bahaya kalau walaupun sedikit tapi kalau tiap hari ya problem juga. Iya iya iya, benar Ya, juga dok. mhm. Untuk cara mengatasi berak darah sendiri ini bagaimana dok? Oh, berak darah itu cara ngatasi mesti tergantung dari penyebabnya. Mhm mhm. Mhm. Jadi kita tentukan dulu penyebabnya. Tapi kalau cuma dikasih obat tambah darah, tapi kalau perdarahan itu tetap terjadi ya juga, ya ya kurang efektif juga ya. Ada orang kanker, keluar berak berak darah, diobati hanya obat-obatan tambah darah, atau kalau yang berat sampai transfusi. Tapi penyebab berak darahnya masih ada, ya nanti akhirnya berdarah lagi ya balik transfusi lagi. Mmm, Jadi apapun penyebabnya, kita harus tahu apa itu. oke. Itu yang Ber paling mhm. penting. Mhm. Berarti lebih baik dikonsultasikan dengan dokter gitu Betul, ya dok iya. ya? Jadi ini yang banyak selalu, sering kelewat ya, karena saya, di klinik ya, kan saya memang banyak menangani, kanker-kanker seperti ini. Mhm. Banyak, kanker yang datang itu sudah dalam kondisi yang sudah terlambat, Mmm, ya. Kanker itu sudah menyebar, ya, menyebar ke hati, bisa ke tempat-tempat lain, ke paru ya. Itu sebetulnya simpel saja, mhm. Cuma dia itu mengentengkan. mmm. Ditanya, "Sudah berapa lama terjadi begini?" "Oh, sudah setahun." Wah, Jadi begitu datang, diperiksa, waduh kankernya sudah begitu besarnya. mhm mhm mhm. Ya, nah itu akhirnya kita ndak bisa berbuat apa-apa. Mmm, Sayang sekali, mhm oke. mhm. Untuk berak darah ini apa bisa diobati sendiri dok? Misalkan di rumah gitu bisa diobati sendiri atau harus ke dokter untuk diperiksakan? Kalau masalah obat tuh gampang sebetulnya, Mhm. obat tambah darah, vitamin-vitamin banyak. Tapi yang penting itu penyebabnya apa, Oke. itu yang paling penting. Kalau sudah tahu memang penyebab bukan kanker, Iya iya. hanya, lah kasih aja obat apapun lah, banyak tuh di Mmm, pasaran-pasarannya, gitu. oke. Kalau misalkan pertolongan pertama Dok yang harus dilakukan, jika saat BAB itu mengalami pendarahan bagaimana Dok? Biasanya perdarahan, lewat berak itu biasa berhenti sendiri ya, Mmm, karena, berak itu berasal dari daerah ambien itu paling bawah ya, anus paling bawah dan dia tuh di situ ada otot. Jadi begitu dia selesai berak, ototnya akan kontraksi, umumnya dia akan berhenti sendiri. mmm, Kecuali kalau perdarahan itu agak tinggi, agak atas. Dia di atasnya otot itu, sehingga tuh kadang-kadang sulit untuk bisa berhenti. mhm, Jadi akan terus mancur terus darahnya, oke. mhm. Ya, kalau misalkan pencegahannya Dok, biar, apa ya, yang di rumah mungkin, tidak terjadi nih berak darahnya, Mhm. gimana Dok? Kalau memang dia itu memang ada ambeien, Mhm, mhm, karena yang paling sering itu ambeien. Itu supaya tidak berdarah, ya beraknya jangan keras. mmm, Jadi harus teratur, tiap hari bisa, berak, banyak makan buah, makan sayur, eee, minum yang banyak ya, kemudian, olahraga ya, itu semua untuk mengurangi perdarahan. Tapi kita harus tahu bahwa penyebabnya murni karena ambeien. ah, oke, Karena ambeien itu tidak bisa sembuh, prinsipnya tidak bisa sembuh. mmm, Ambien tuh kadang-kadang dia membengkak, nanti sekali waktu dia mengecil lagi, membengkak lagi, pada waktu saat membengkak dia tuh akan berdarah. Nanti kalau dia mengecil dia berhenti, besok-besok dia akan berdarah lagi. Nah, dia bengkaknya kenapa? Paling sering itu dirangsang oleh, berak atau mmm, makanan-makanan yang merangsang seperti pedes ya, kalau kena pedes dia akan bengkak.
akan melebar ya. Mhm mhm. Ya itu. Oke, berarti faktor makanan itu juga mempengaruhi Ya, berak darah ya, Dok, ya? ya kalau sudah ada penyakit, dengan makanan itu berangsang keluarnya darah. Mhm. Berarti harus mengurangi gitu ya, Dok? Ya kalau bisa, kalau memang kita sudah tahu, oh kalau makan pedes Heeh. darah, ya jangan makan pedes ya. Oke. Berarti Mhm. harus banyak makan serat-serat gitu ya, Dok, ya? Ya itu terutama serat ya, karena Heeh. serat itu menyebabkan berak itu tidak keras ya. Mhm mhm. Karena serat itu kan tidak bisa diserap oleh tubuh. Mhm. Jadi masih mulai dari mulut, masuk serat itu sampai ke usus besar masih berupa serat, hanya dipotong-potong jadi kecil. Mmm. Jadi karena ada barang yang tidak tercerna dengan baik, maka oleh usus, dia ingin cepat-cepat dibuang. Mmm. Sehingga, serat itu dengan, makanan-makanan yang lain yang tercampur di dalamnya itu ikut terbuang. Mhm mhm. Kalau dia terbuang, tentunya tidak akan keras. Mmm. Keras itu, kalau seandainya dia terlalu lama, feses itu berada di dalam usus besar. Karena usus besar itu berfungsi untuk menyerap air. Mmm. Tambah lama, air tambah diserap, beraknya ampasnya akan menjadi keras. Sampai orang tidak berak 3 hari, 4 hari, itu pasti keras. Jadi pada saat dia langsung berak, ambeien kena tubruk oleh berak yang keras tuh langsung berdarah, tes Mhm tes mhm. tes, kadang-kadang sampai luka. Oke. Kalau luka jadi sakit sekali ya. Nah itu menjadi fisur namanya, fisura ani. Mmm. Jadi itu luka. Oh itu sangat menderita kalau sampai luka. Setiap kali dia berak, sakit sampai kemeringat kalau sakit itu ya. Mhm mhm Akhirnya mhm. tambah takut berak. Mhm mhm. Hari ini ndak berani berak, besok lebih keras lagi, akhirnya ndak tahan dipaksa sama itu, brol, tes 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 darahnya. Oke. Mhm. Kalau misalkan tadi kan dokter udah menjelaskan memang, penyebab dari berak darah ini sendiri kan banyak ininya ya, penyebabnya ya, Dok, ya. Ya, Nah, apakah ada pantangan yang mungkin, secara umum bisa mhm, dilakukan untuk mencegah, adanya berak darah ini? ya. Kita mesti lihat ya, darah itu bisa, darah yang merah, Mhm. seger, atau darah yang hitam, Oh. ya. Kalau hitam, itu biasa berasal dari bagian usus bagian atas. Jadi perdarahan dari lambung, orang sakit emah, ya, ada polip dan sebagainya ya. Itu darah itu terkumpul di dalam, ikut perjalanan usus sampai ke bawah, itu keluarnya akan menjadi hitam. Mmm. Mhm. Jadi pada orang sakit emah di mana ada luka emahnya, lambungnya luka, maka, kadang-kadang dia berdarah. Berdarah numpuk, darah itu kalau kena asam lambung, itu akan menjadi hitam seperti, kecap. Mmm. Jadi Oh. beraknya itu seperti kecap atau seperti petis. Uh. Kalau sudah begitu, itu kita curiga perdarahan dari atas. Mmm. Tapi kalau dia itu merah, itu perdarahan di bawah. Itu, secara umum saja seperti itu untuk secara cepat untuk menentukan ya. Tapi kalau baik itu perdarahan dari atas tapi darahnya banyak sekali, nggak sempat jadi hitam, masih Mhm. merah sudah keluar dia ke Oh. feses. Jadi, kalau darahnya banyak, kita sulit untuk menentukan dari atas atau dari bawah. Oke oke. Ya. Ah, sampai tingkat mana berak darah ini udah dianggap kronis atau sangat berbahaya, Dok? Kalau hanya keluar sedikit-sedikit ya ndak bahaya dia. Mmm. Kadang-kadang keluar, kadang-kadang baik, tapi dengan catatan kita sudah tahu penyebabnya ya, Mhm, iya iya iya, tidak Dok. apa-apa. Tapi kalau umpama dia sampai terus tiap hari terus netes, tes tes, akhirnya HB-nya turun. Jadi yang paling penting dicek aja HB-nya. Cek HB kan gampang sekali, laboratorium sebentar sudah selesai, ya. Terus yang penting lagi, kalau orang normal itu kan tidak boleh ada berak. Itu yang paling penting untuk ngecek, untuk ya screening lah, untuk check up ya. Fesesnya itu diambil sedikit dimasukkan dalam, tempat, kita minta di laboratorium dikasih wadah itu ya. Mhm mhm. Itu feses masuk situ diperiksa. Begitu nanti kelihatan ada darah, nah itu hati-hati. Kita mesti tahu penyebabnya di kolonoskopi. Jadi jangan nunggu darah itu sampai berlanjut, berbulan-bulan.
bahkan bertahun-tahun, ternyata kanker seperti yang saya bilang tadi Mhm itu. mhm mhm. Jadi masih sedikit, langsung kita harus melakukan endoskopi. Endoskopi. Endoskopi bawah itu namanya kolonoskopi, ya, Mmm, oke. Berarti, harus dilakukan medical check up secara rutin ya, Dok, ya? Ya, terutama untuk orang-orang usia di atas 50, Mmm. 60, atau orang-orang yang mempunyai keluarga juga sakit kanker, Oh, terutama kanker usus ya. kanker usus juga. Jadi itu kita, check up-nya, screening-nya itu lebih lebih mudah, Mmm. heeh. Oke. Nah, ini Dok, ada pertanyaan lagi. Apakah jika ternyata berak darahnya itu merupakan gejala dari kanker usus, Ya, dan sudah dinyatakan bahaya, apa yang harus dilakukan, Dok? kalau kanker ya apapun kita tidak ada pilihan, ya mesti Mmm, operasi, harus dibuang. operasi. Oh, oke. Ya, itu tidak ada pilihan kecuali kalau kanker itu sudah terlambat, sudah jauh, Mhm. kankernya sudah menyebar sampai ke mana-mana, kita tidak bisa buang kankernya. Jadi yang kita buat adalah supaya dia bisa berak, Mmm. ya dibuatkan berak di perut. Oh, oke. Ya itu kalau kalau yang sudah, kita tidak bisa berbuat apa-apa, Mhm. sudah lanjut sekali, sudah, lama. Tapi begitu kanker itu masih, eee, operable, artinya masih bisa operasi, kita harus operasi. Harus secepatnya gitu ya, Dok, Harus ya? cepat, lebih awal, lebih bagus, karena kanker itu tumbuh terus, kita tunda, Iya. "Ah, nanti tunda, setelah nanti saya masih keluar kota dulu lah, nanti bulan depan atau 2 bulan lagi." Mhm mhm. Itu kankernya juga sudah lebih besar. Mhm mhm. Mhm, Iya iya iya, Dok. iya, Nah, mungkin ada pesan, Dok, bagi yang menonton di rumah, yang mhm, mendengarkan di rumah, bagi yang belum menderita atau bagi para penyintas nih yang sudah, mhm, terkena berak darah, mungkin ada pesan, Dok? iya. Sebetulnya simpel saja pesanannya, begitu berak darah harus memeriksakan diri, itu nomor satu sudah. Kita harus tahu dulu penyebabnya. Pokoknya kita tahu bahwa ini bukan kanker, itu aja. Kalau Mmm. memang sudah bukan kanker ya sudah, santai-santai aja sudah, Mmm. ya, itu aja. Karena yang membunuh itu adalah yang kanker. Kok yang lain-lain itu, alah okelah, enteng-enteng aja, mau ada ambeien, "Lah operasi nanti tahun depan ajalah, tahun ini masih sibuk." Ya ndak apa-apa, mhm. Oke. Ada polip, hati-hati nek polip ya, karena polip itu berisiko untuk menjadi kanker juga. Mmm. Jadi kalau polip paling aman dibuang, paling aman sebelum dia menjadi kanker, walaupun tidak selalu menjadi kanker, mhm, Oke. mhm. Oke, terakhir, Dok. Nah, jadwal prakteknya Dokter Oh Vicky nih iya, di National baik. Hospital. Di National Hospital saya praktek tiap hari Selasa dan Kamis jam 19 ya. Oke, kalau gitu, Dokter. Iya. Ya, terima kasih, Dokter, Oke, untuk, baik, makasih informasinya Valen hari ya. ini Iya, heeh. Terima kasih juga mau diundang ke sini ya, oke, juga baik, heeh. makasih. Ya, eee, ya segitu saja teman-teman untuk, episodenya kita hari ini, dan jangan lupa untuk, menantikan episode-episode selanjutnya. Thank Thank you. you. Ya.